Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share tentang bagaimana penghitungan manual multivariat ANOVA pada desain acak sempurna atau yang juga dikenal sebagai rancangan acak lengkap atau RAL. Atau biasa juga ada buku yang menyebutkan DAS ya. Kalau dalam ANOVA itu masuknya di mata kuliah rancangan percobaan atau desain eksperimen. ANOVA sendiri adalah analisis keragaman yang menguji apakah vektor nilai tengah populasi sama atau berbeda. Analisis seragam dengan MANOVA dapat dilakukan sekaligus pada beberapa variabel yang diamati dengan melibatkan matriks seragam peragam atau matriks varians covarians dan rumus untuk menentukan penduga matriks ragam peragam perlakuan ke I dinyatakan seperti di bawah ini atau matriks Farkov ya. SI sama dengan 1/RI min 1 sigma J sama dengan 1 sampai RI YIJ min Y garis I titik dikali YIJ dikurang Y garis I titik aksen transpose dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai T dan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai RI. Di mana S I adalah matriks Farkov atau matriks ragam peragam perlakuan atau treatment ke I. Dan RI adalah banyaknya replikasi atau ulangan kemudian YIJ adalah vektor pengamatan perlakuan ke I dan replikasi ke J. Sementara Y garis I titik adalah vektor rata-rata pengamatan perlakuan ke I. Sementara itu asumsi MANOVA adalah yang pertama YI1, YI2,
dan seterusnya sampai YIRI merupakan sampel acak dari populasi yang berbeda dan saling bebas Kemudian yang kedua, semua populasi memiliki matriks seragam bersama atau matriks Markov bersama. Yang ketiga, setiap populasi berdistribusi normal. Nah, apa perbedaan untuk pengujian normalitas dalam MANOVA dengan analisis regresi linear multiple? Untuk MANOVA, untuk normalitas populasi ini diukur per variabel per populasi. Sedangkan untuk analisis regresi linear multiple, itu yang diukur normalitasnya adalah nilai residunya. Perbedaannya di situ ya. Kita lanjutkan. Sedangkan model dari ANOVA ini sendiri adalah YIJ sama dengan mu plus tau I plus IJ atau error IJ dengan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan RI, dan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan T. Dan pada model ini, YIJ mu dan tau I dan juga EIJ adalah vektor berdimensi P, di mana P adalah jumlah variabel yang diamati, dan I adalah satu, 2, dan seterusnya sampai dengan T, menunjukkan perlakuan di mana banyaknya perlakuan adalah T perlakuan. Kemudian J adalah 1, 2, dan seterusnya sampai dengan RI. J menunjukkan indeks ulangan atau replikasi di mana banyaknya ulangan adalah RI.
Kemudian YIJ adalah vektor respon atau nilai pengamatan dari perlakuan E dan ulangan ke J. Perlakuan I maksudnya. Dan ulangan ke J. Dan mu adalah vektor parameter nilai tengah umum atau rata-rata kemudian tau I adalah vektor pengaruh perlakuan ke I dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan T RI tau I adalah 0. Kemudian EIJ itu sendiri adalah vektor galat atau error atau kekeliruan. Oke, misalkan yang akan kita teliti adalah pengaruh T perlakuan terhadap P variabel pengamatan maka dalam bentuk vektor data pengamatan dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Perlakuan 1 Y11 Y12 dan seterusnya sampai Y1RI. Perlakuan 2 Y21 Y22 dan seterusnya sampai Y2. Oh maaf, ini R1 Y2R2 kemudian sampai dengan perlakuan T YT1 YT2 dan seterusnya sampai dengan YTRT. Maaf, YTRI. Kemudian setiap vektor YIJ adalah suatu vektor berdimensi P. Vektor YIJ
menyatakan vektor perlakuan ke I dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan T, dan ulangan ke J, dengan J ini adalah 1, 2, dan seterusnya sampai dengan RI. Oke, selanjutnya adalah prosedur MANOVA. Langkah awal adalah merumuskan hipotesis, maka H0-nya adalah tau 1,1, tau 1,2, dan seterusnya sampai dengan tau 1P sama dengan tau 21, tau 22, dan seterusnya sampai dengan tau 2P sama dengan, dan seterusnya sampai tau T1, tau T2, dan seterusnya sampai tau TP. Sedangkan H1-nya adalah sedikitnya ada tau I tidak sama dengan tau J, di mana I tidak sama dengan J. Hipotesis ini menunjukkan ada T perlakuan yang akan diteliti, pengaruhnya terhadap P variabel pengamatan. Satu vektor menunjukkan satu perlakuan, analog dengan hasil pada kasus peubah tunggal. Hipotesis tidak adanya pengaruh perlakuan diuji dengan membandingkan besarnya jumlah kuadrat dan hasil kali perlakuan relatif terhadap kekeliruan atau galat. Analog dengan ANOVA, jumlah kuadrat pada MANOVA dapat ditulis sebagai berikut. JKP sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai T, sigma J sama dengan 1 sampai RI, Y garis I titik, min Y garis titik 2 per Y I titik min Y titik 2 transpos sama dengan, ini untuk simbol Y titik ini akan lebih dipahami nanti ketika proses penghitungan. Sigma I sama dengan 1 sampai T, 1 per RI Y I titik dikali YI titik min 1/R I T Y titik kali Y titik. Kemudian jumlah kuadrat galat atau jumlah kuadrat kekeliruan JKG sama dengan I sama dengan 1 T sigma kali sigma C sama dengan 1 RI Y IJ min Y garis
I titik dikali YIJ min Y garis I titik transpose sama dengan sigma I sama dengan 1 T sigma J sama dengan 1 RI YIJ dikali YIJ min sigma I sama dengan 1 sampai dengan T seper RI dikali YI titik dikali YI titik. JKG ini bisa juga ditulis sebagai R1 min 1 dikali S1 plus R2 min 1 dikali S2 plus dan seterusnya sampai dengan plus R1 RT min 1 dikali ST. Kemudian kita bisa membuat tabel MANOVA sebagaimana kita membuat tabel ANAVA, mirip ya. Sumber keragaman atau sumber variasi ya, bisa disingkat SV. Ada perlakuan di sini. Ada galat. Kemudian ada total. Oke. Kemudian di sini matriks JK atau jumlah kuadrat dan hasil kali. Kemudian ada derajat bebas atau disebut DB. Ini adalah sigma I sama dengan 1 T RI dikali YI titik YI bar titik I titik maaf dikurangi Y garis titik 2 maaf dikali Y garis I titik min Y garis titik 2 transpose T min 1 derajat bebasnya. Kemudian untuk galat sigma I sama dengan 1 sampai T J sama dengan 1 sampai RI YIJ min rata-ratanya rata barisnya dikali YIJ min YI titik transpose. Derajat bebasnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan T NI min T. Kemudian jumlah kuadrat total rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai T J sama dengan 1 sampai RI YIJ min Y garis titik 2 dikali YIJ min Y garis titik 2 aksen sigma I sama dengan 1 sampai T NI min 1. Oke,
Sehingga uji Wilks-nya adalah simbolnya seperti ini, sama dengan mutlak JKG per mutlak JKG plus JKP. Sebenarnya nggak perlu mutlak, emang kalau jumlah kuadrat positif ya. Oke, mungkin itu rumusnya. Kemudian setelah diperoleh nilai jumlah kuadrat Galat dan jumlah kuadrat perlakuan, substitusikan nilai tersebut ke dalam rumus uji Wilks lambda. Hasil perhitungan uji Wilks lambda akan disubstitusikan ke dalam rumus pada tabel 3 nanti, tabel berikut ini ya. Setelah ini ada tabel lagi. Dan sesuai dengan nilai P dan T. Kemudian hasil perhitungan dari rumus-rumus pada dalam tabel 4 dibandingkan dengan F tabel dengan derajat bebas sesuai pada uji yang dipakai dalam tabel Bartlett. Dan pengujian hipotesis didasarkan pada F hitung dan F tabel dengan derajat bebas V1 dan V2. Jika nilai F hitung lebih dari F alfa dengan derajat bebas V1, V2, maka H0 ditolak, dan jika F hitung kurang dari F alfa V1, V2, maka H0 diterima. Taraf uji alfa yang umum digunakan adalah alfa 5% dan alfa 1%. Pengujian hipotesis selain menggunakan tabel F, dapat juga menggunakan tabel Wilks lambda dengan ketentuan hipotesis 0 jika Wilks lambda kurang dari sama dengan Wilks lambda alfa, derajat bebasnya, tabel Wilks lambda hanya berlaku untuk selang kepercayaan 95% atau alfa 5%. Oke, berikut ini ada tabel Bartlett.
Oke, baik, kita perhatikan lagi tabelnya. Ini adalah tabel Bartlett yang terdiri atas kolom pertama banyaknya variabel pengamatan atau P, kemudian banyaknya perlakuan pada kolom kedua atau T, kemudian sebaran percontohan untuk data normal ganda atau data multivariat normal. Kita mulai dengan P sama dengan 1, dengan banyaknya perlakuan T lebih dari sama dengan 2, maka rumusnya adalah sigma RI min T per T min 1 dikali 1 min Wilks lambda per Wilks lambda. Distribusinya F. Kemudian untuk pengamatan sama dengan 2, T-nya lebih dari sama dengan 2, rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai T RI min T min 1 per T min 1 dikali 1 min akar Wilks lambda per akar Wilks lambda, distribusinya F. Kemudian P lebih dari sama dengan 1, T sama dengan 2, rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai T RI min P min 1 per P dikali 1 min Wilks lambda per Wilks lambda, distribusinya F. Kemudian P lebih dari sama dengan 1, T sama dengan 3, rumusnya sigma RI min P min 2 per R dikali 1 min akar Wilks lambda per akar Wilks lambda, distribusi F. Kemudian untuk P dan T selain 4 kategori di atas, maka rumusnya adalah N min 1 min P plus T per 2 dikali ln Wilks lambda. Distribusinya adalah C square atau C kuadrat. Baik, mungkin demikian untuk perumusan MANOVA pada desain acak sempurna. Selanjutnya pada video berikutnya akan dibahas contoh kasus, penerapan, dan penghitungan manual, bukan dengan software ya, MANOVA untuk desain acak sempurna ini. Demikian, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.